Salam Marinir dari Kesatrian Jenderal Ali Sadikin, Markas Komando Korps Marinir. Saya Serdanaki akan memberikan informasi terkini, teraktual dan terpercaya prajurit petarung Korps Marinir di dalam maupun di luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Marinir Sepekan. Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Endi Supardi menerima Kostesi Kol Bupati Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Insinyur Haji Muhammad Firdaus Daeng Manye, bersama anggota DPR RI Komisi 7, Haji Ahmad Daeng Sere, di ruangan kerja Pangkormar, Markas Komando Korps Marinir, Jalan Raya Usman dan Harun nomor 40 Kuitang, Jakarta Pusat. Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Endi Supardi menerima paparan dari Danrum Kital Marinir Cilandak, Kolonel Laut Kesehatan Dr. Gigi Muhammad Arifin terkait tata kelola Badan Layanan Umum Rumah Sakit Marinir Cilandak di Taman Wanarata Markas Komando Korps Marinir Jakarta Pusat. Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Endi Supardi didampingi Ketua Gabungan Jalas Nastri Korps Marinir Nyonya Nana Endi Supardi menghadiri undangan ziarah dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudera tahun 2026 yang dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Endi Supardi memimpin pelaksanaan doa bersama dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudera tahun 2026 yang diselenggarakan di Masjid At-Taqwa Makokormar, Kesatrian Marinir Jenderal KKO Ali Sadikin, Kuitang, Jakarta Pusat. Kepala Staf Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Suherlan mewakili Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Endi Supardi melaksanakan peninjauan dan pengawasan latihan Pratugas Satgas Mobile tahun 2026 yang diikuti prajurit petarung Yonif 9 Marinir. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Rahlat Cisameng, Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Endi Supardi menghadiri upacara pelepasan Taruna Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Aceh dan Sumatera bertempat di Hanggar Skadron Udara 45 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Kepala Staf Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Suherlan mewakili Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Endi Supardi menghadiri Lomba Pas Parawai TNI Angkatan Laut Wilayah Jakarta tahun 2026 yang digelar di Auditorium Denpam Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Endi Supardi mengikuti upacara tabur bunga dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudera tahun 2026. Upacara dilaksanakan di atas KRI Dr. Rajiman Widyo Ningrat 992 yang berlayar di perairan Teluk, Jakarta. Panglima Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Endi Supardi menerima paparan kesiapan penyelenggaraan latihan Pratugas Pamtas Mobile, latihan anti-teror Denjaka, dan latihan PAM Objek Vital Nasional Strategis tahun 2026. Kegiatan paparan dilaksanakan secara tatap muka dan video conference di ruang rapat Holding Room Yonif 6 Brigade 1, Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MTR Opsla mengapresiasi keberhasilan karya prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang berhasil meraih juara 1 lomba video pendek dan juara 1 lomba konten kreatif tingkat TNI AL dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudera tahun 2026.
Apresiasi tersebut diserahkan langsung oleh Kasal didampingi Ketua Umum Jalas Nastri, Nyonya Vera Muhammad Ali, bertempat di atas geladak heli KRI Dr. Rajiman Widyoningrat 992 di Perairan Jakarta. Segenap prajurit dan PNS Makokormar menggelar upacara peringatan Hari Dharma Samudra bertempat di Gedung Geraha Makokormar, Jalan Prajurit Usman dan Harun nomor 40 Kuitang, Jakarta Pusat. Kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA dan hipertensi mendominasi keluhan kesehatan pengungsi pasca bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Temuan tersebut didapat dari pemeriksaan di 3 titik pengungsian di Desa Huta Godang, Kecamatan Batang Toru. Lingkungan yang lembab, berlumpur, serta keterbatasan air bersih membuat warga rentan mengalami gangguan kesehatan. Merespon kondisi itu, Satuan Tugas Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana melalui Batalion Kesehatan 1 Marinir turun langsung memperkuat layanan kesehatan bagi warga terdampak. Prajurit Batalion Roket 1 Marinir terus menunjukkan dedikasinya dalam misi kemanusiaan di Sumatera yang terdampak bencana alam di Batang Toru, Tapanuli Selatan. Pasukan yang tergabung dalam Satuan Tugas Kemanusiaan ini berfokus pada pembersihan material sisa bencana yang menutup akses jalan desa dan fasilitas umum. Menggunakan peralatan pendukung, prajurit bekerja sama dengan BPBD setempat dan masyarakat sekitar untuk menyingkirkan puing-puing dan lumpur. Batalion Seni 1 Marinir Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut mengerahkan alat berat jenis loader untuk memaksimalkan pemulihan pasca bencana alam di Kecamatan Huta Godang, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Guna membantu percepatan penanganan dan pemulihan pasca bencana, prajurit Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 2 Padang yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanggulangan Bencana terjun langsung ke daerah terdampak bencana alam di Maninjau, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Pasca banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Tamiang, prajurit Yonmar Hanlan 1 Belawan yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam membagikan sembako ke masyarakat Kampung Pusong Kapal, Kecamatan Seruwai, dan Desa Tanjung Binjai, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang. Para prajurit Pasmar 1 yang tergabung dalam Satuan Tugas Operasi Laut Natuna Utara 7 tahun 2026 siap diberangkatkan dan dilepas dalam suatu upacara yang dipimpin oleh Wakil Komandan Pasmar 1, Brigadir Jenderal TNI Marinir Wahyudi Saputra, yang mewakili Komandan Pasmar 1, Mayor Jenderal TNI Marinir Ili Dasili. Prajurit petarung Korps Marinir dari Satgas Batalion Seni 1 Marinir terus mempercepat rehabilitasi pasca bencana alam di beberapa titik wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Ratusan prajurit dikerahkan untuk melaksanakan pembangunan hunian sementara, pembuatan saluran air di sejumlah desa terdampak banjir dan tanah longsor. Prajurit petarung Korps Marinir dari Satgas Batalion Seni 1 Marinir terus mempercepat rehabilitasi pasca bencana alam di sejumlah wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Ratusan prajurit dikerahkan untuk membangun hunian sementara, membuat saluran air serta membersihkan puing dan lumpur di desa-desa terdampak banjir dan tanah longsor. Out of the Box diaplikasikan untuk meningkatkan keamanan dan kualitas latihan menembak. Komandan Pasmar 2 bersama pejabat utama Pasmar 2 meninjau langsung kesiapan pematangan lahan di lapangan tembak internasional FX Supramono, Karangpilang, Surabaya. Komandan Pasmar 3 Mayor Jenderal TNI Marinir Andi Rahmat menghadiri sekaligus menyaksikan pelantikan Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Wanita Keluarga Bone Papua Barat Daya dan Dewan Pengurus Kota Keluarga Perantau Masyarakat Bone Kota Sorong periode 2025-2030. Kegiatan tersebut berlangsung hikmat di Gedung Dr. Andes E.C. Lambet Sidmao, Kantor Wali Kota Sorong, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Pasmar 3 kembali menorehkan kebanggaan dengan tampil sebagai narasumber
dalam program Dialog Pro RRI Sorong yang disiarkan langsung dari studio RRI Pro 2 Sorong FM 96,7 bertempat di kantor RRI Sorong Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 44, Kampung Baru Distrik Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Komandan Pasmar 3 Mayor Jenderal TNI Marinir Andi Rahmat mengikuti upacara peringatan Hari Dharma Samudra 2026 yang digelar di atas geladak KRI Balongan 908 bertempat di Dermaga Koda Eral 14, Jalan Bubara nomor 1 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Spirit Jala Seva Jaya Mahe menggema kuat di Mako Pasmar 3 dalam rangka peringatan Hari Dharma Samudra tahun 2026 yang digelar dengan hikmat dan penuh semangat juang. Upacara tersebut berlangsung di lapangan apel Mako Pasmar 3, Kesatrian Agus Subekti, Jalan Sorong Klamono kilometer 16, Distrik Klaurung, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Komandan Latihan Korps Marinir ke-49, Pasukan Latihan Pertempuran Marinir 9 Dapo Singkep menggelar kegiatan bakti sosial berupa pembersihan tempat ibadah. Di bawah pembinaan Kayanus Cabang Olahraga Dayung Pasmar 2, Komandan Batalion Kapa 2 Marinir, Letkol Marinir Yala Sesa Wilwasuga, atlet Dayung Pasmar 2 beserta atlet binaan Pasmar 2 Jungkuatu sukseskan kejuaraan Dayung Nasional Piala Bergilir Menteri Pekerjaan Umum tahun 2026 dengan meraih prestasi di berbagai nomor perlombaan yang dilaksanakan di Kanal Banjir Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Prajurit Korps Marinir selalu siap dan menjadi solusi ketika bangsa dan negara Indonesia memanggil. Dari Kesatrian Jenderal Ali Sadikin, Markas Komando Korps Marinir, saya Serdanaki mewakili kerabat kerja Dispenkormar, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Jala Seva Jaya Mahe, Marinir.